dari kelompok 4 akan mempresentasikan materi mengenai peranan Pancasila di era Revolusi Industri 4.0. Namun sebelumnya izinkan saya memperkenalkan diri beserta kelompok saya. Saya sendiri Ilka Landa dan Imelda Chan, Novinda Manabung, Melisa Bando, Kraflan Pangemanan, Valeri Pianusa, Brigita Sara, Jessica Sibu, Stevio Talumevo, dan Excel Mokosolang. Dan saat ini kami akan mempresentasikan materi kami yang akan dibawakan yang pertama oleh saudara Stevio Talumevo dan dilanjutkan oleh teman-teman yang lain. Dewasa. Saat ini kita memasuki sebuah tahapan yang disebut oleh banyak kalangan sebagai revolusi industri 4.0. Era ini secara fundamental berdampak terhadap perubahan pola pikir, gaya hidup, serta cara berinteraksi antar manusia. Fenomena revolusi industri 4.0 yang diperkenalkan pertama oleh sekelompok ahli asal Jerman pada acara Hannover Trade Fair 2011 ini juga telah mendisrupsi berbagai aktivitas manusia di berbagai bidang. Tidak hanya pada lingkup ilmu pengetahuan dan teknologi saja, tapi juga di ekonomi, politik, hingga aspek sosial dan budaya masyarakat. Implikasi perubahan tersebut dapat dilihat secara jelas dalam landscape kehidupan masyarakat Indonesia sehari-hari. Banyak perusahaan mengimplikasikan teknologi otomatisasi untuk mencapai efektivitas dan efisiensi dalam kegiatan operasional. Para politisi lebih cenderung menggunakan media sosial semisal Twitter dan Instagram yang memiliki daya jangkau luas untuk menyapa konstituennya. Masyarakat lebih mudah mengakses beragam informasi tanpa harus bersusah payah membuang tenaga untuk membeli media cetak di kios surat kabar. Revolusi industri 4.0 sekilas memberikan kemudahan dalam berbagai hal. Namun demikian, di balik berbagai kemudahan tersebut terdapat dampak negatif yang berfungsi mengurus ketahanan nasional. Teknologi otomatisasi, meskipun mendukung efektivitas dan efisien perusahaan, namun berdampak pada peningkatnya jumlah pengangguran bahkan kriminal. Penggunaan media sosial secara masif dan intens dalam berinteraksi secara perlahan telah mengikis sikap guyup masyarakat. Tingginya aksesibilitas terhadap informasi, namun tanpa filter yang kuat, menimbulkan kerentanan sosial akibat maraknya hoaks dan ujaran kebencian. Realitas tersebut tentu saja harus direspon secara cepat dan tepat oleh pemerintah dan segenap masyarakat agar dampak negatif yang ditimbulkan dapat direduksi bahkan dinihilkan. Respons yang diberikan bisa bersifat regulatif melalui berbagai kebijakan publik atau perundang-undangan, bisa juga bersifat teknikal dengan melibatkan peran serta masyarakat yang peduli. Namun demikian, piranti filosofis yang pertama dan utama untuk digunakan baik oleh pemerintah sebagai penanggung jawab penyelenggaraan negara maupun masyarakat itu sendiri sebagai subjek dan objek pembangunan adalah penguatan pemahaman akan nilai-nilai Pancasila sebagai konsensus dasar negara. Solusi penggunaan Pancasila untuk mengatasi implikasi negatif revolusi industri 4.0 mungkin terkesan abstrak bagi mereka yang berpikir terlalu teknokratis dalam menyikapi fenomena sosial di masyarakat. Namun sejarah membuktikan bahwa inilah piranti yang paling mendasar yang dimiliki oleh bangsa Indonesia dalam menjamin tegak dan kokohnya republik hingga sampai saat ini. Kita bisa berkaca pada fenomena yang terjadi pasca proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia 17 Agustus 1945. Pada masa itu, menguat sentimen primordial di kalangan anak bangsa, hidupnya ideologi komunisme yang tidak sesuai dengan budaya Indonesia, hingga upaya-upaya yang separatisme di berbagai daerah sebagai wujud ketidakpuasan terhadap pemerintah. Semua ancaman tersebut dapat diatasi karena strategi dan langkah yang diambil oleh pemerintah berhikmat pada nilai-nilai yang tertuang dalam Pancasila sebagai dasar negara. Pada masa tersebut, tak dipungkiri bahwa kesadaran akan Pancasila sebagai nilai filosofis sangatlah kuat.
perasaan senasib, sepenanggungan, serta solidaritas kemanusiaan yang kuat karena pernah sama-sama dijajah oleh bangsa kolonial selama 3,5 abad lamanya, memudahkan bangsa Indonesia untuk berkontemplasi dan kembali ke titik sadar tatkala mereka dibebat oleh berbagai ancaman, gangguan, hambatan, serta tantangan yang menggorong persatuan dan kesatuan bangsa. Kondisi pada hari ini sungguh berbeda apabila dibandingkan dengan situasi pada masa pasca kemerdekaan. Tatkala begitu banyak ancaman dan tantangan bangsa yang muncul, khususnya karena pengaruh masifnya arus globalisasi yang menerjang tanpa pandang bulu, supaya untuk kembali menggunakan Pancasila sebagai respons filosofi menjadi terkendala. Kendalanya terletak pada adanya jarak antara fungsionalitas Pancasila dengan pemahaman masyarakat. Terlebih lagi, generasi milenial yang lahir 4 dekade lebih setelah lahirnya Pancasila. Jarak ini tercipta karena masyarakat menganggap bahwa Pancasila adalah sesuatu yang bersifat abstrak. Sebagai konsekuensinya, alih-alih mengimplementasikan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari, masyarakat justru tidak paham akan hal yang paling mendasar dalam Pancasila, yakni genealogi dan nilai-nilai kebangsaan yang terkandung di dalamnya. Oleh sebab itu, upaya untuk membumikan Pancasila sebagai dasar negara ke segenap lapisan masyarakat tanpa kecuali adalah suatu keharusan. Pemilihan kata membumikan di sini menjadi kunci yang bermakna dua hal. Yang pertama, mendekatkan kembali Pancasila kepada masyarakat agar Pancasila bukan merupakan suatu hal yang asing atau absurd untuk dipahami. Kedua, menginternalisasikan nilai-nilai luhur Pancasila dengan mengoptimalkan segenap sumber daya nasional yang dimiliki. Khusus untuk poin yang kedua, upaya untuk menanamkan nilai-nilai luhur Pancasila ke kognisi masyarakat dapat memanfaatkan kelebihan dan kemudahan yang ditawari oleh Resolusi 4.0, seperti penggunaan teknologi informasi dan komunikasi dalam proses sosialisasi dan internalisasi. Hal ini secara implisit bermakna bahwa kita seyogianya bersikap bijak dalam menilai Resolusi 4.0. Di satu sisi menyaring dampak negatifnya melalui Pancasila, di sisi lain menggunakan kelebihannya untuk internalisasi nilai-nilai Pancasila itu sendiri di masyarakat. Bagaimana mengoperasionalisasikannya? Upaya membumikan Pancasila haruslah bersifat multitrak atau dilakukan oleh segenap pemangku kepentingan agar prosesnya lebih cepat dan masif. Namun demikian, proporsi tanggung jawab terbesar tetap tertumpu pada trias politika bernegara, yaitu eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Dalam konteks eksekutif, upaya membumikan Pancasila dapat dilakukan dengan menjadikan nilai-nilai Pancasila seperti nilai religius, kekeluargaan, keselarasan, kerakyatan, dan nilai keadilan sebagai nafas atau roh dalam setiap perumusan kebijakan publik. Dalam konteks parlemen, yakni MPR atau DPR atau DPD RI, secara konsisten menjadikan Pancasila sebagai filosofische grondslag dalam bahasa Belanda dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya, khususnya legislasi dan pengawasan. Para legislator juga secara konsisten mensosialisasikan Pancasila dalam kerangka 4 pilar kepada masyarakat. Sedangkan di sisi yudikatif, upaya membumikan Pancasila dapat dikontekstualisasikan dalam bentuk menjalankan proses peradilan yang menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan dan keadilan seperti yang terkatup dalam Pancasila. Nah, jadi revolusi industri 4.0 ini atau boleh dikata juga sebagai anak kandung dari globalisasi merupakan suatu fenomena yang tidak bisa kita bendung. Ia menjelma menjadi sebuah keniscayaan. Nah, oleh karena itu, peranan Pancasila di era globalisasi atau revolusi 4.0 ini sangatlah mempengaruhi. Pancasila
dapat berperan sebagai sarana penyaring dan juga pemandu gerak langkah ke depannya menjadi lebih penting dan relevan dengan mengimplementasikan nilai-nilai Pancasila yang konsisten. Muatan positif dalam revolusi industri 4.0 ini akan dapat mengoptimalkan bagi kemajuan bangsa, sedangkan muatan negatifnya dapat direduksi agar tidak berdampak buruk terhadap ketahanan dan pembangunan nasional.